Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7, berjumpa kembali dengan Bapak pada materi pembelajaran matematika kelas 7 untuk bab 3 tentang aljabar. Pada kali ini kita akan membahas modul matematika 7 3.3 tentang submateri pokoknya operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari modul MTK 7 3.2 tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan membahas tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jadi ada langkah baiknya kalian mempelajari terlebih dahulu dan memahami dengan baik tentang apa itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, karena nanti akan membantu di materi kali ini tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Namun sebelum kalian melanjutkan pembelajaran kali ini, ada langkah baiknya kalian mengikuti dulu petunjuk pembelajaran yang tertera, ya. Sebelum kita awali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya untuk diawali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada bagian subpokok materi kali ini tentang operasi perkalian dan pembagian aljabar. Nah, akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang operasi perkalian bentuk aljabar dan operasi pembagian bentuk aljabar. Untuk bagian A tentang operasi perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk suku 1 dengan suku 1, notasi perkalian ditulis dengan tanda X, bukan tanda X, ini cross ya, cross, silang, atau dot, titik. Jadi dalam perkalian itu, di dalam matematik ada dua penulisannya, notasi perkaliannya itu ada yang menggunakan cross, silang, atau dengan dot, titik. Ya, misal A dikali B ditulis A silang B, ya, ini cross, atau A titik B, ini dibacanya A dikali B, sama ini juga A dikali B. Jadi perkalian bisa ditulis dengan dua cara, A dikali B dengan menggunakan silang, atau A dikali B dengan menggunakan titik atau dot. Pada perkalian ada sifat-sifat yang harus kalian perhatikan. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga distributif. Komutatif artinya pertukaran, ya, A kali B itu sama dengan B kali A. Maksudnya begini, ya, maksudnya A kali B sama dengan B kali A, misalnya 2X dikalikan, Bapak menggunakan tanda dot ya, 2X dikalikan 5 itu sama nilainya dengan 5 dikalikan 2X. Jadi nilainya sama, gitu ya, walaupun posisinya ditukar. Jelas ya? Jadi sifat komutatif seperti itu. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi mana saja yang dulu kamu kerjakan, hasilnya akan sama, ya. Itu dipisahkan dengan tanda kurung. Yang ketiga distributif atau penyebaran. Nah, nanti untuk sifat distributif akan dijelaskan lebih detail nanti di bawah. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, perlu diingat dalam perkalian aljabar, jika variabelnya sama, pangkatnya jadi bertambah. Ya, contoh di sini A dikali A kuadrat. A di sini adalah pangkatnya 1. Jadi kalau sama-sama variabelnya A dikali A kuadrat jadi A pangkat 3. Karena di sini pangkatnya 1 ditambahkan kedua jadi 3. Jadi jika variabelnya sama, pangkatnya bertambah. Yang kedua, jika variabelnya berbeda, variabelnya disatukan. Contoh A dikali B
sama dengan AB, jadi disatukan. Karena dia berbeda variabelnya A dan B, maka A dikalikan B hasilnya AB. Yang kedua, Q dikalikan P sama dengan PQ. Tidak ditulis QP. Karena ini mengikuti urutan alfabet ya. Jadi alfabetnya diperhatikan. Jadi Q dikalikan P, PQ. Jadi duluan P dengan Q, P ditulis lebih dulu. Jadi Q dikali P, PQ. Kalau B dikali A, AB jawaban. Karena A dengan B duluannya adalah A. Begitu ya. Nah, terus yang kedua, ini perlu diingat. Nah, ini dari kelas 7 semester awal ini sudah dipelajari ya. Plus kali plus hasilnya plus, min kali min hasilnya plus, plus kali min hasilnya min, min kali plus hasilnya min. Intinya kalau tandanya sama hasilnya plus ya. Min kali min plus, plus kali plus, plus. Jika berbeda hasilnya pasti negatif. Nah, kita bahas contoh yang pertama. Min 3 dikalikan AB. Nah, ini titik ya. Ini kita gunakan perkaliannya dengan tanda titik atau dot yang ini. Min 3 dikali AB hasilnya min 3AB. Jadi disatukan langsung. Tidak ada titik lagi. Jadi min 3AB. Min kali plus jadi min. Jadi min 3AB. 2X dikalikan min 5X. Di sini tandanya plus, di sini tandanya min. Berarti plus kali min, min. 2 kali 5, 10. X kali X, nah karena sama-sama variabelnya X, maka variabelnya pangkatnya ditambah. Di sini 1, sini 1, jadi X kuadrat. Jadi hasilnya 2X dikalikan min 5X sama dengan min 10X kuadrat. Ya. Yang ketiga, min 7A dikalikan min 4B. Min kali min plus, berarti tanda tidak ditulis kalau plus. Ya, min kali min plus. 7 kali 4, 28. A kalikan B, karena ini variabelnya berbeda, maka disatukan ya, seperti contoh yang ini ya. A kalikan B jadi AB. Jadi hasilnya 28AB. Nah, selanjutnya yang bagian D. 6 PQ dikalikan 3PS. Nah, 6 PQ dikalikan 3PS. Ingat, di sini ada yang sama. Di sini P, di sini ada P. Ya. 6 kali 3, 18. Karena positif kali positif, hasilnya positif. P kali P, P kuadrat. Q, karena tidak ada pasangannya, langsung tulis Q dan S ya. Jadi 18 P kuadrat QS. Kenapa P bertambah pangkatnya? Karena di sini P pangkatnya 1, di sini P pangkatnya 1, maka pangkatnya ditambah jadi 2. Kalau perkalian dalam aljabar seperti itu. Jadi kalau variabelnya ada yang sama, pangkatnya yang dijumlahkan. Yang bagian terakhir, 3XY kuadrat dikalikan min 8X kuadrat Y pangkat 3. Dibiasakan kalau tanda min di pertengahan di tanda kurung. Ya, kalau min di awal tidak pakai tanda kurung. Tapi kalau min di pertengahan atau yang bagian keduanya itu diberi tanda kurung untuk memisahkan tanda. 3 dikalikan min 8. Nah, positif kali negatif berarti negatif. Berarti 3 dikali min 8 min 24. Di sini X, di sini X juga ada. Berarti kalau di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2, maka jadi X pangkat 3. Di sini Y pangkat 2, di sini Y pangkat 3, maka dijumlahkan Y pangkat 5. Jadi hasilnya min 24 X pangkat 3 Y pangkat 5. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nanti jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di pesan Japri ya. Masuk ke perkalian suku 1 dengan suku 2. Kalau yang tadi suku 1 dengan suku 1. Kalau ini suku 1 dengan suku 2. Ya, ini tadi suku 1 dengan suku 1. Sekarang kita masuk dengan suku 1 dengan suku 2. Penulisan perkaliannya A dikalikan dalam kurung. Nah, jadi ini suku 1 dikalikan dengan suku 2-nya. B plus C. Atau bisa juga A dikalikan B min C juga bisa. Ya. Nah, itu penulisannya bisa dengan A pakai tanda cross, silang, atau A dengan tanda dot. Jadi sama saja. Tapi umumnya untuk perkalian yang dengan tanda kurung operasi di depannya suku 2 itu jarang ditulis. Umumnya tidak ditulis. Jadi langsung A, langsung kurung. Jadi pada dasarnya dia adalah perkalian. Jadi notasi silang atau dotnya di depan ini kurung buka tidak ditulis.
Ya, ini artinya sama saja. Artinya sama saja dengan ini. Ya. A kali B tambah C pakai cross atau A kali B tambah C dengan tanda dot. Walaupun tidak ditulis, ini artinya perkalian. Dengan sifat distributif tadi yang di atas ya, penyebaran. Distributif itu artinya penyebaran. Jadi A dikalikan B, AB, A dikalikan C, AC. Karena sini operasinya di sini tandanya plus, maka plus ya. Jadi A dikali B, AB, A dikalikan C, AC. Jadi hasilnya AB tambah AC. Oke, kita bahas di contoh yang kedua. Jabarkanlah perkalian bentuk aljabar berikut. 5 dikali. Nah, ini walaupun tidak ditulis dikali karena di depan tanda kurung, ya, ini artinya dikali walaupun tidak tadi diberi tanda silang ataupun tanda dot ya. 5 dikali 2A tambah B, artinya 5 dikali 2A, 10A. 5 dikali, nah ini ada plus tandanya, jadi plus ya. 5 dikali B, 5B. Jadi hasilnya 10A plus 5B. Oke, untuk memperjelas kita lanjut ke contoh yang keduanya, bagian B-nya. 3X, nah ini bukan 3 kali ya, 3X dikali 7X min 4Y. Berarti 3 kalikan dulu yang ini, 3X kalikan 7X, 21X kuadrat. Nah, kenapa X kuadrat? Karena ini X, ini X. Variabelnya sama, pangkatnya bertambah. Kemudian yang kedua, 3X dikalikan dengan min. Nah, karena ini min, maka ini tandanya min di sini. 3X dikalikan min 4Y. 3 kali 4, 12. X kalikan Y, XY. Maka hasilnya min 12XY. Totalnya 21X kuadrat min 12XY. Yang bagian C. Nah, berarti di sini ya. Ini ada depannya ada min. Ini kalau min di depan tidak perlu dikurung. Min 2Q dikali. Ingat ya, kalau di depan kurung selalu dibacanya dikali. Min 2Q dikalikan min 5P min 8S. Kita kalikan satu-satu. Min 2Q dikalikan 5P. Min kali plus berarti min. Min 10. Min 2 kali 5 min 10. Q kali P, ingat tadi ya. Karena Q dengan P itu duluan P, maka Q dikalikan P artinya PQ, bukan QP. Jadi ditulis min 10 PQ. Min 2Q dikalikan min. Nah, ini di sini min. Min kali min plus. Ingat yang ini tadi ya. Nah, ini. Min kali min plus. Itu di sini. Berarti min 2Q kalikan min 8S. Plus 16. 2 kali 8, 16. Q kalikan S, QS. Karena Q dengan S duluan. Q ya. QS. Nah, sekarang yang berikutnya yang bagian D. 4BX dikalikan 3AX plus BY. Kita kalikan. 4 kali 3, 12. Nah, ingat di sini ya, ada BX, di sini AX. Berarti B kali A, AB. Bukan BA ya, AB. X kalikan X, X kuadrat. 12 ABX kuadrat. 4BX kalikan 4BY. Karena ini plus, di sininya plus ya. 4 kalikan 1. Di sini 1 koefisien. Ingat, kalau yang di depan variabel tidak ada angka, maka ini koefisiennya 1. 4 kali 1, 4. B kali B, B kuadrat. Nah, X kali Y, XY. Jadi 4B kuadrat, XY. Yang bagian E. Min 7XY dikalikan 2X plus 5Y. Min 7 kalikan 2, min 14. X, Y kalikan X, X kuadrat, Y. Min 7 kalikan plus, min 7XY dikalikan plus. Min kalikan plus, min. Min 7 kali 5 berarti min 35. XY kalikan Y, XY kuadrat. Oke, selesai ya, kita lanjut. Nah, sekarang perkalian suku 2 dengan suku 2 atau lebih, bisa dengan suku 3. Nah, karena kita bahas yang suku 2 dengan suku 2. Jadi maksudnya suku 2 itu ini dipisahkan oleh tanda operasi ya. Ini sukunya 2. Suku 1 ini suku 1 jadi suku 2. Suku 1 ini suku 2. Jadi suku 2 dengan suku 2. Nah, untuk operasi suku 2 dengan suku 2 ini perlu diperhatikan bagian-bagiannya ya. Ini perkaliannya harus hati-hati. Perhatikan tanda dengan bagian yang dikalikannya.
A plus B dikali. Wah, ingat ya, tadi sudah diajarkan di awal. Kalau di depan kurung itu tandanya perkalian. A ditambah B dikali P ditambah Q. Kita lakukan satu-satu. Ini yang bagian merah, ini yang bagian satu. A kali B ya, ada A kali B. Nah, ini harusnya AB ya. A kali, bukan A kali B, ini harusnya A dikalikan P. Nah, mohon maaf ya, salah nih, harusnya ke sini. A dikalikan ya. Nah, ini betul ya. A dikalikan P, AP. Nah, ini ya maksudnya ya. A dikalikan Q, AK. B dikalikan P, yang bagian tiganya, B kalikan P, BP. B dikalikan Q, BQ. Ini jelas ya. Jadi perkalikannya satu-satu. Ya, A dengan P, A dengan Q, B dengan P, B dengan Q. Itu kalau perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh ya. A plus B dikali A plus B. Kita kalikan satu-satu ya. Ini ya. A dikalikan A kuadrat. Ingat, karena variabelnya sama, pangkatnya jadi utama A kuadrat. A setelah A dikali A dikalikan B, AB. Jelas ya. Nah, sekarang yang kedua, sekarang B. B kalikan A. Ingat ya, dulu kan alfabetnya. B dikalikan A, AB. B kalikan B, B kuadrat. Nah, karena ini operasi penjumlahan aljabar, sama-sama variabelnya AB, maka yang dijumlahkan koefisiennya. Ingat pertemuan sebelumnya di penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi kalau penjumlahan aljabar, kalau variabelnya sama, itu bisa dioperasikan. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 1. Maka 1 tambah 1, 2. Jadi 2AB. Jadi jawabannya adalah A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Jadi 2AB ini didapat dari AB ditambah AB. Karena koefisiennya di sini 1 tidak ditulis ya. 1 tambah 1, 2. Jadi 2AB. Jelas ya. Yang B, ini hampir sama dengan yang di atas. A kalikan A kuadrat. A kalikan min B, hati-hati ya, A dikalikan min B, min AB. Min B dikalikan A, min AB. Min kalikan min B kalikan min B plus B kuadrat. Nah, karena ini operasi pengurangan, min AB dikurang AB hasilnya min 2AB. Jadi hasil seluruhnya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi membedakan di sini ya. Nah, yang bagian C. A min B dikali A plus B. A kali A kuadrat, A kali B, AB, min B kalikan A, min AB. Ingat ya, min B kalikan A, min AB. Min B kalikan plus B, jadi negatif B kuadrat. Nah, ingat, karena ini variabel yang sama, dikurangi kan. 1 dikurang 1. 1AB dikurangi 1AB, artinya 0AB harusnya kan. Tapi 0 tidak ditulis variabelnya, jadi hilang. Jadi tersisa hanya A kuadrat dan min B kuadrat. Jadi AB-nya sudah 0. Karena AB dikurang AB, 0. Yang D. X plus 5 dikalikan X plus 2. Nah, ini dikalikan seperti tadi ya. X kalikan X kuadrat. X kalikan 2, 2X. 5 kalikan X, 5X. 5 kalikan 2, 10. Karena ini variabelnya sama-sama X. Maka 2X tambah 5X, 7X. Jadi totalnya X kuadrat plus 7X plus 10. Jelas ya? Nah, untuk bagian berikutnya bisa kalian nanti pelajari secara mandiri. Jadi contohnya seperti itu. Intinya dia dikalikan satu-satu. Setelah itu jika ada yang variabel yang sama dijumlahkan. Jika tidak ada, tidak usah dijumlahkan.
Oke. Nah, untuk operasi campuran, nah, untuk contoh keempat ini operasi campuran ya. Nah, ini ada perkalian. 2 kali 5A min 5. Ingat yang tadi di atas ya. Dijabarkan dulu. 2 dikali 5A, 10A. 2 kali B, min 2B. 3 kali 4A, 12A. 3 kali 2B, 6B. Setelah itu, cari yang variabelnya sama. Dipisahkan. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah dibahas. Pisahkan A dengan A, B dengan B. Hasilnya 22A plus 4B. Jelas ya? Oke. Jadi kalian untuk contoh 4 ini tinggal kalikan seperti contoh sebelumnya. Nah, yang bagian berikutnya tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Ya. Kalau kalian sudah memahami operasi perkalian, maka kalian akan memahami juga bentuk pembagiannya ya. Pembagian dinotasikan dengan tanda seperti ini ya, titik 2 seperti ini. Atau dengan tanda pecahan A per B. Ini artinya A dibagi B. Bisa A dibagi B seperti ini atau A per B. Ini sama saja dengan A dibagi B. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. A dikali B sama dengan C. Maka C dibagi A hasilnya B. Atau C dibagi B hasilnya A. Jelas ya? Misal 2P dikalikan 5Q. Hasilnya kan 10PQ. Maka 10PQ dibagi 2P hasilnya 5Q. Jadi kebalikannya saja sebetulnya. Oke. Nah, ini untuk pembagian suku 1 dengan suku 1. Ya, 6x kuadrat dibagi, nah bisa bagi seperti ini ya, ditulisnya. 6x kuadrat dibagi 2x, 6 bagi 2, 3. X kuadrat bagi x, nah pangkatnya dikurang kalau pembagian. Kalau perkalian, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 1. 2 dikurangi 1, 1. Jadi 3x pangkatnya 1. Jelas ya? Oke. Yang kedua, yang B. Nah, yang B ini ditulisnya dengan tanda pecahan. Sama saja, artinya pembagian. 12x pangkat 5, Y pangkat 2 dibagi. Ya, dibacanya dibagi ya. Boleh dibaca per dia, boleh. Ya. 3x kuadrat Y. 12 bagi 3, 4. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2. Ingat, kalau pembagian bentuk aljabar, pangkatnya dikurang kalau sama-sama variabelnya X. X pangkat 5 dibagi X pangkat 2, pangkatnya dikurang. 5 kurang 2, 3 berarti 4. X pangkat 3, Y pangkat 2 dibagi Y, ini pangkat 1 jadi ya. Jadi Y pangkat 1. Jelas ya? Nah, yang C. Min 8PQ dibagi 12PQ pangkat 3. Di sini min, sini plus. Berarti min bagi plus, min. Ya, konsepnya ya. 8 per 12. Kenapa jadi 2 per 3? Ini disederhanakan. 8 dan 12 sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. Jadi disederhanakan. Ingat kembali pecahan di materi sebelumnya. Di kelas 7. Ya, penyederhanaan pecahan. Jadi 8 dan 12 sama-sama dibagi 4. Hasilnya 2 per 3. P bagi P. Ya, 1. 1 tidak ditulis ya. 1. P bagi P habis ya 1 ya. Q dibagi Q pangkat 3. Ya, karena posisinya Q di bawah, maka pangkat 3 yang pangkat terbesarnya di bawah, maka hasilnya pun di bawah. Ya. Jadi Q pangkat 2. Jelas ya? Yang D, 15AB dikurang 9B dibagi 3B. Ini dibaginya satu-satu. Ya, ini dibagi, yang ini juga dibagi. 15 bagi 3, 5. AB dibagi B, B-nya 1. Ya, habis tinggal A. Jadi 5A. 9B dibagi 3B, 9 bagi 3, min 9 bagi 3, min 3. B bagi B, 1 tidak ditulis kalau sudah. 1. Jadi min 5A min 3. Yang terakhir, 4AX plus 12BX dibagi min 8X. Plus bagi min, min. Ya. 4 per 8 dibagi sama-sama 4. Di sini 1 ya. 4 bagi 4, 1. 1 ingat tidak ditulis ya. Min 1 atau 1 tidak ditulis.
8 dibagi 4, 2. Jadi min A per 2. 12 dibagi min 8. Ingat tadi dibagi ya. Dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. Min 8 bagi 4, 2. BX dibagi X. X-nya yang 1. Ditinggal tersisa B. Terus ya, karena penyebutnya sama bisa ditulis seperti ini. Sekarang pembagian suku 2. Ya. Jadi sama seperti operasi sebelumnya, bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian ya. Nah, sekarang kalau misalnya X suku 2, X plus 20, suku 2 berikutnya X min 15, dikalikan, ini hasilnya X kuadrat plus 5X min 300 ya. Ini hasil perkalian. Artinya apa? Berarti kalau ini hasil kalinya, jadi kalau dibagi dengan ini hasilnya pasti ini. Gitu kan? Berarti ini contoh, X plus 20 dikali X min 15 hasilnya X kuadrat plus 5X min 300. Berarti ini hasil kali kan? X kuadrat plus 5X min 300 dibagi X plus 20 hasilnya X min 15 hasilnya. Kalau secara konsep begitu ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, seperti ini maksudnya. X kuadrat ini seperti pembagian biasa ya. X kuadrat plus 5X min 300 dibagi X plus 20 hasilnya X min 15. Bagaimana bisa dapat jadi X min 15? Caranya seperti ini. Yang pertama X kuadratnya dulu. X kuadrat dibagikan X. Jadi yang variabel dengan variabel. Hasilnya X. Setelah hasilnya X ditulis, kalikan X dengan kedua. Kedua ini ya. Kedua suku ini. X kalikan X, X kuadrat. Ya, Bapak kasih penjelasan. Jadi, pertama X ini dibagi ke sini ke X. Ya, X yang ini. X kuadrat bagi X hasilnya X. X yang ini. Setelah itu, ini dikalikan ke sini satu-satu. Nah, jadi X kalikan X, X kuadrat. X kalikan 20, 20 X. Sampai sini jelas ya. Nah, setelah itu, ini dikurang. Seperti biasa ya, operasi pembagian dikurang. Dikurang 5X, dikurang 20, min 15X. Jelas ya? Karena di sini tidak ada 0, maka min 300 turun ke bawah. Min 300. Setelah itu, yang ini bagi kembali dengan X. Yang min 15X. Min bagi plus min. 15X dibagi X. Ingat ya. Min 15X. 15X dibagi X. Nah, ya, min bagi plus min. 15X dibagi X, X-nya X bagi X kan jadi hilang ya, dicoret aja tinggal min 15. Nah, setelah itu apa? Ini dikalikan lagi dua ini. Min 15 kalikan X, min 15 X. Min 15 kalikan 20, min 300. Karena sama, ini dikurang hasilnya 0. Nah, inilah hasilnya jadi X min 15. Nah, sama seperti ini ya. Nah, untuk rinciannya bisa kalian perhatikan di bagian bawahnya. Ya, rincian cara pengerjaannya. Ya. Nah, seperti ini langkah-langkah yang tadi ya. Ini langkah-langkahnya yang tadi Bapak jelaskan di atas, seperti ini langkah-langkahnya. Ya. Kalau nanti ada yang kurang jelas, nanti Bapak akan buatkan lagi penjelasan ininya ya. Ini langkah yang tadi di atas ini ya, hasilnya jadi X min 15. Jelas ya? Nanti kalian bisa kerjakan latihan 3-nya tentang operasi perkalian dan pembagian. Kerjakan di kertas lembar, setelah itu kalian dokumentasikan dengan foto, jangan lupa diarsipkan ya kertasnya, karena nanti akan dikumpulkan. Demikian penjelasan tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Jika ada yang kurang paham, silakan tanya melalui pesan Japri. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.